kasih. Mari sama-sama kita simak sambutan PJ Ketua Umum PB HMI periode 2018-2020 yang akan disampaikan oleh Adinda Arya Karisma Hardi. Kepadanya dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dua begawan Himpunan Mahasiswa Islam, yaitu Kakanda Haji Muhammad Yusuf Kalla dan Kakanda Akbar Tanjung, yang hadir melalui virtual. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kakanda Mahfud MD, hadir melalui virtual. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Tanda-tanda trust publik membaik di awal sudah mulai kelihatan Pak Sigit. Mudah-mudahan ke depan makin tinggi. Yang kita sayangi Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Kakanda Zainuddin Amali, yang kita hormati Kepala BKPM Kakanda Bahlil Lahadalia. Beliau ini potret anak HMI. Semangatnya anak HMI itu ada di Bang Bahlil, karena dari bukan siapa-siapa bisa jadi siapa-siapa. Yang kita hormati, hadir di sini juga Pak Kapolda Metro Jaya, Presidium kami Kakanda Pipa Yoga, Bang Arija Patria, Bang Herman Hairon, Presidium Korati Kak Anifa Husain, teman-teman Cipayung Plus yang hadir dalam kesempatan ini, teman-teman seperjuangan, Ketua Umum Batko, Ketua Umum Cabang, Ketua Umum Komisariat, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selalu saya mengingatkan dalam salam yang kita barusan ucap tersebut mengandung satu komitmen bahwa antara satu dan yang lainnya itu berharap keselamatan antara kedua belah pihak. Dan jika salam itu diucapkan secara tulus, saya kira semua persoalan yang ada di negeri ini seperempat selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang tokoh reformis dan revolusioner yang telah membawa kita dari tataran jahiliyah sampai kepada tataran ilmiah yang keilmiahannya dapat teman-teman rasakan dalam aktivitas sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya senior keluarga besar untuk membacakan pidato Disnatalis ke-74 HMI. Teman-teman, tamu undangan yang saya hormati, hampir seperempat abad sudah HMI hadir dan menjadi salah satu entitas krusial di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Deklarasi di tengah situasi negara yang baru berusia 2 tahun, HMI menjadi saksi sekaligus pelaku yang sedikitnya banyak turut mempengaruhi arah perjalanan peradaban bangsa Indonesia. Bisa dikatakan bahwa HMI nyaris tak pernah alpa dan menjadi katalisator atas setiap momentum
perubahan dan peristiwa sosial politik bangsa yang sering merupakan saat-saat paling menentukan di Republik ini. Sebagai organisasi mahasiswa terbesar di tanah air, reputasi pengabdian HMI yang sudah teruji waktu sempat mengalami pasang surut yang serius. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa keikutsertaan HMI di wilayah politik kekuasaan tidak jarang menjadi penyebab konvergensi politik dan ideologi yang cukup tajam. Hal ini tentu tidak terlepas dari dinamika sosial politik bangsa yang juga mengalami perubahan yang fundamental setiap terjadi pergantian rezim. Di samping sebagai akibat dari kebijakan rezim menjadi pemicu konstelasi politik nasional memanas, dalam posisi ini HMI mempertegas keberpihakannya kepada kepentingan umat dan bangsa. Dengan atensi dan komitmen yang utuh, HMI pada periode kali ini mencoba menunaikan kewajiban menuntaskan panggilan sejarah yang pernah membanggakan umat dan bangsa. Meskipun harus kita akui bahwa secara internal HMI tak terhenti diterpa dengan gelombang manuver politik kader yang cenderung mengaktualisasikan kemampuan politiknya secara tidak berhati-hati. Karena sudah menjadi sunatullah bahwa semakin tinggi pohon, semakin besar pula goncangan yang terjadi akibat terpaan badai. Namun, apapun jenis badainya, kader HMI bukanlah segerombolan viking atau buzzer politik elit. Kami kader HMI berteman lebih dari saudara. Kader adalah kesatria dan patriot yang berjiwa besar, merdeka, sederhana, jujur, dan pantang diadu domba oleh oknum politik elit manapun. Kader HMI adalah tameng bagi kepentingan umat Islam dan bangsa, sekalipun taruhannya adalah nyawa dan kehormatan diri sendiri. Di tengah krisis multidimensional yang melanda negeri tercinta kita ini, HMI kembali menegaskan paradigma perjuangan yang senantiasa istiqomah dan tak lekang oleh waktu. Di era modern dan post demokrasi ini, HMI merasa seperti terlahir kembali. Fase dan plot sejarah kebangsaan yang seakan membawa HMI bernostalgia pada kenangan perjuangan 70 tahun silam, di mana hiruk pikuk sosial politik negara bangsa ini sedang labil-labilnya akibat perseteruan ideologi yang menjurus pada karakter totaliter rezim, karena sejarah sangat mungkin terulang dengan pelaku yang berbeda. Seperti kita ketahui bersama bahwa situasi geopolitik saat ini masih mengerucut pada isu pergeseran ideologi lintas negara. Fenomena geopolitik hari ini tak banyak berbeda dengan fakta sejarah skema demokrasi Orde Lama yang terobsesi dengan sistem demokrasi terpimpin. Situasi di mana ketegangan ideologi berubah menjadi beberapa peristiwa berdarah di banyak pesantren masjid yang justru melibatkan oknum di sekitar kekuasaan. Tema radikalisme menjadi salah satu alat propaganda paling menguntungkan dan efektif bagi sedikit kelompok berhaluan ideologi kiri untuk menyudutkan kelompok Islam. Realitas politik yang menghalalkan segala cara sedang dimainkan oleh segelintir elit politik yang dikendalikan oleh oligarki, menyeret bangsa ini terjebak dalam pertengkaran global dengan secara perlahan mengorbankan kedaulatan serta kepentingan nasional. Politik adu domba masih menjadi cara paling keji yang diagendakan oleh para penggiat komunisme yang belum sepenuhnya disadari oleh anak-anak bangsa. Sebagai entitas mayoritas hari ini benar-benar terjebak dalam konstelasi perebutan kekuasaan yang hanya memanfaatkan partisipasi politik secara tidak hormat. Mungkin inilah masa yang dimetaforakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa akan ada suatu masa umat Islam hanya seperti buih di lautan, banyak namun ringan dan tak berisi, hingga dengan mudahnya terombang-ambing oleh gelombang dan badai peradaban. Ormas-ormas Islam tak hanya tidak mampu merajut kembali keterputusan tali persaudaraan Islam hari ini,
Mereka justru secara terang-terangan menunjukkan kebisuan dan tegak berdiri di baris kekuasaan. Umat Islam Indonesia sangat rentan dengan adu domba dan seringkali menjadi korban pertarungan dan konvergensi lintas mazhab dan pemikiran. Kondisi Islam politik yang demikian rapuh semakin tak diperhitungkan peran serta pengaruhnya. Saat kepemimpinan nasional dikendalikan oleh orang yang tidak memiliki komitmen yang tinggi, era di mana giat ekonomi, gerakan politik umat Islam dikontrol secara ketat hingga bahkan ditiadakan eksistensinya. Tak jarang banyak ulama yang harus menanggung resiko dakwah dengan delik hukum syarat diskriminasi. Bahkan tanpa ragu, aset kekayaan umat Islam hendak dijarah dengan modus gerakan wakaf. Berdasarkan Badan Wakaf Indonesia, potensi aset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun. Dengan luas tanah wakaf mencapai 420 hektar. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran 188 triliun per tahun. Saat ini potensi wakaf yang terrealisasi sekitar 400 miliar. Dalam suasana kebatinan umat Islam yang seringkali diabaikan dan diadu domba ini, sudah saatnya bagi umat Islam Indonesia untuk bersatu dan berdamai dengan realitas sektarianisme. Umat Islam tidak boleh terlalu lama kehilangan momentum kebangkitan dalam keterpurukan sosial, ekonomi bangsa saat ini. Ormas-ormas Islam diharapkan mampu meredam ego sektarianismenya untuk sejenak berkolaborasi menata kembali peradaban bangsa yang hanya akan berdaulat jika diinisiasi oleh kelompok Islam. Kader HMI memiliki tugas menjelaskan dan mengklarifikasi keraguan untuk mendefinisikan masalah, memberi pemahaman tentang yang sedang terjadi di dalam tubuh umat Islam, dan kemudian menghadirkan solusi untuk bergerak menuju masa depan Islam dan bangsa Indonesia yang lebih baik. Pada momentum Disnatalis kali ini, insya Allah yang dipenuhi berkah, penting untuk kami ingatkan kepada kader senusantara bahwa sebagai kader sejati yang terhormat, jangan sekali-sekali kehadiran kita justru menjadi beban sejarah pembangunan bangsa yang sedang dilanda berbagai jenis ujian kebangsaan dan bencana alam ini. Kader HMI harus menjadi problem solver atas setiap tetes air mata rakyat yang seringkali dizolimi oleh perilaku politik elit, oligarki, dengan kasus-kasus korupsi, politik tanpa nilai, kejahatan lingkungan, dan ketidakadilan dan diskriminasi hingga manipulasi kebijakan publik, bahkan ketika bangsa ini sedang tertatih untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Dalam situasi nasional yang sedang tidak baik ini, HMI harus mampu mengkonversikan setiap realitas krisis menjadi peluang kebangkitan momentum determinasi secara maksimal. Dengan kata lain, krisis multidimensional yang sedang berada pada titik nadir ini mesti dijadikan kesempatan titik balik HMI dan Indonesia kembali ke masa kejayaannya. Oleh karenanya, HMI harus kembali kepada hikmahnya, perjuangannya yang luhur dan syarat nilai keislaman dan keindonesiaan. HMI yang menyatukan dan mendamaikan ketegangan umat Islam lintas mazhab sebagai modal sosial yang utama untuk membangun Indonesia yang plural dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Sebagai penutup, izinkan kami mengutip nasihat dan petuah bijak dari salah satu mantan ketua umum PBHMI periode 1948, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Beliau menyampaikan pesan seperti berikut. Adik-adik warga HMI yang saya cintai, marilah kita menjadi muslim dan muslimah yang baik, yang sejati, agar dengan demikian kita dapat menjadi warga negara yang baik dan diandalkan. Penghayatan dan pengamalan Pancasila yang murni pula satu dalam kata dan perbuatan. Terakhir, maka dari itu, momentum Kongres ke-31 ini kami mengusung tema merajut persatuan untuk Indonesia berdaulat dan berkeadilan. Terakhir, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami launching pula logo Kongres yang akan diselenggarakan secara virtual di 17
17 Maret Surabaya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Yakin usah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.